Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Inter Milanesia ya, sebuah channel yang akan membahas berita-berita penting mengenai klub kesayangan kita, Inter Milan. Buat teman-teman yang baru mendapatkan atau bertemu dengan channel ini, silahkan teman-teman bisa subscribe dan memunculkan argumen-argumennya di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Baik teman-teman, bagaimana perasaannya? Inter Milan sudah bertanding di kejuaraan Coppa Italia ya, melawan Udinese, dan kita akhirnya bisa memenangkannya dengan skor 2-0. Ya, kalau kita menurunkan skuad utama atau Inzaghi menurunkan skuad utama, harusnya bisa lah ya 4-0 atau bahkan bisa, artinya lebih dari 2-0 itu saya ada optimisme ya. Tapi teman-teman, kita semua tahu Simone Inzaghi mengeluarkan skuad mereka yang kedua ya, artinya skuad cadangan atau plan B si Inzaghi menyebutnya gitu. Teman-teman pasti sudah tahu ya, kipernya bukan lagi Jan Sommer, kemudian dipercayakan Bisek untuk center back. Dia menjadi center back tengah yang biasanya dia bermain di sisi kanan menggantikan posisi Pavard ataupun posisi Darmian. Kemudian di sebelah kiri tetap Bastoni, walaupun Bastoni harus keluar menyisakan ruang untuk si Palacios agar bisa dapat menit bermain. Dan ya teman-teman sudah tahu ya hasilnya. Oh iya, ada satu back kanan, yaitu si Aido ya, itu pemain yang masih bocil banget yang diambil dari Primavera ya teman-teman. Tapi walaupun dia tidak bagus, tapi ketika ia diberi menit bermain di tim senior, maka mentalnya akan terjaga gitu kan. Oke teman-teman, di dalam pertandingan Inter Milan melawan Udinese ada beberapa hal yang dapat aku sampaikan ya terkait pertandingan atau hasil kinerja dari pemain-pemain kita. Yang pertama aku soroti adalah kiper kita ya, kiper cadangan kita ya, Josep Martinez, kiper baru yang diambil musim lalu teman-teman, dan ini akhirnya dapat bermain atau mendapatkan menit bermain tentunya di Coppa Italia melawan Udinese, dan hasilnya penampilannya cukup apik. Saya rasa dalam pertandingan tersebut saya menilai Josep Martinez ini pantas sekali ya, pantas sekali ketika dia menggantikan Jan Sommer ke depannya nanti. Hanya tinggal memoles mentalnya aja gitu kan. Saya rasa begitu. Save-nya bagus, dia responsif, kemudian juga paham bagaimana cara bermain ke belakang gitu kan. Artinya back mengoper dengan kiper itu tidak diragukan lagi gitu kan, Josep Martinez. Itu untuk sang kiper ya teman-teman, saya kasih nilai 8 untuk penampilan Josep Martinez. Kemudian teman-teman, yang lebih mengejutkan lagi adalah saya ingin membahas mengenai Palacios ya. Penampilannya juga luar biasa, mobilitasnya bagus, kinerjanya benar-benar bagus. Kemudian tapi terlihat masih ragu-ragu ya, mungkin karena ya wajar lah ya, usia muda dan dia baru pertama dimainkan ya di menit yang panjang gitu. Waktu itu sempat dimainkan tapi hanya beberapa menit, 1 menit atau 2 menit gitu, jadi belum kelihatan ya. Setelah menggantikan perannya Bastoni, ini benar-benar ya memukau ya. Bahkan setelah pertandingan melawan Udinese, Palacios ini justru akan menjadi kayak Bisek gitu ya. Menurut saya pribadi akan menjadi seperti Bisek ya, diincar-incar klub besar Eropa lainnya. Bisek kan sekarang diincar Barcelona, kemudian gosipnya ada diincar lagi siapa, saya kurang ini ya. Kayaknya ada lagi Real Madrid gitu yang mengincar Bisek gitu. Tapi tentunya teman-teman, Inter pasti akan menolak karena Bisek adalah karya Inter Milan gitu, dan akan dijadikan plot untuk menggantikan peran Stefan de Vrij. Sebentar, aku ganti lampunya dulu. Nah itu ya, lampunya sudah ready. Kita lanjutkan teman-teman. Setelah penampilan Josep Martinez yang memukau, kemudian penampilan seorang Palacios yang apik, saya kembali lagi soroti pemain-pemain kita ya, yaitu bocil Christian Aslani yang teman-teman sempat di medsos bully melalui Facebook, melalui Instagram.
dan lain sebagainya. Christian Aslani mendapatkan kritikan yang pedas gitu. Artinya bahkan ada yang sampai bilang bahwa Aslani investasi bodong. Tapi ternyata teman-teman di pertandingan melawan Udinese, Christian Aslani membuktikan bahwa dia bisa gitu. Bahkan dia mencetak 1 gol. Mungkin bila Aslani ini tidak terkena kartu kuning, bisa aja Aslani mendapatkan man of the match-nya gitu. Tapi sayang Christian Aslani mendapatkan kartu kuning. Simone Inzaghi lebih memilih aman, yaitu mengganti Christian Aslani di menit ke berapa itu saya lupa, di babak kedua kalau nggak salah, digantikan dengan sang maestro Hakan Çalhanoğlu. Namun teman-teman, sebenarnya kalau tidak ada kartu kuning didapat Christian Aslani, saya yakin si bocil Aslani akan dimainkan full 90 menit. Saya juga berharapnya begitu. Tapi ternyata teman-teman, penampilan Aslani itu kan gila, golnya melalui corner kemudian back Udinese ini terlewati gitu, bolanya membingungkan gitu. Karena apa ya karena bolanya melengkung sehingga masuk ke kiri gawang, di sebelah kiri penjaga gawang itu, tanpa terawasi gitu. Saya bilang Christian Aslani ini lagi kesurupan Eriksen apa gimana gitu kan. Jadi penampilannya pun juga luar biasa teman-teman, cuman kurang matang aja menurut saya, tinggal kematangannya aja dilatih gitu. Nah, kemudian teman-teman, untuk Mkhitaryan diistirahatkan ini sangat wajar karena aki-aki Mkhitaryan bertahan starting baik di kancah Champions maupun di Serie A. Kemudian Marcus Thuram juga diistirahatkan, saya yakin karena memang lelah dan juga memang untuk menghemat nanti di pertandingan berikutnya. Soal keapesannya El Toro, nah ini dia. Memang El Toro memang ada shooting ke gawang Udinese tapi tidak menghasilkan gol. Tetapi El Toro kan memang kayak gitu ya, gaya bermainnya memang begitu. Jadi teman-teman jangan kecewa dengan El Capitano kita, El Toro Martinez. Saya pikir ya begitulah ya, standar-standar saja masihan, belum kelihatan lah seperti musim lalu. Memang musim ini kelihatan menurun, tapi tidak jelek-jelek banget kok sang kapten kita. Justru teman-teman yang kelihatan kebingungan cara bermain itu menurut saya adalah Tajon Buchanan. Ingat, Tajon Buchanan habis cedera ya, jadi tolong jangan dibully dulu. Habis cedera, bahkan dia menampilkan permainan bingung, tapi tidak jelek lah menurut saya. Kalian kalau ingat Tajon Buchanan memasukkan gol ke gawang gol pertamanya Tajon Buchanan itu keren loh. Dia bermain speednya luar biasa, namun pada waktu itu kayaknya di sisi kiri dia bermainnya. Tapi sekarang Inzaghi memilih diposisikan di posisi kanan. Ini sebenarnya posisi awal di klub lamanya gitu kan Tajon Buchanan, tapi serangannya bagus. Cuman dia tidak mengeluarkan kecepatan, mungkin karena terganggu cedera ya, mungkin nggak mau memaksakan diri. Tapi nggak apa-apa, secara keseluruhan kita menang 2-0 itu sudah mewakili kekecewaan kita ya terhadap skuad ataupun plan B atau skuad kedua kita atau skuad cadangan kita bisa membuktikan bahwa permainannya bisa melampaui tim utama. Ini akan jadi prestasi sendiri ya bagi Inzaghi ketika dia bisa memoles pemain. Karena apa teman-teman, selama ini yang Inter khawatirkan adalah kedalaman skuad kita. Kalau kedalaman skuad kita bagus, bermain apik ya, ada De Vrij, kemudian ada Bastoni, ada Bisek, kemudian ada juga Palacios, ini akan menambah daya bertahannya Inter Milan gitu kan. Sementara itu Acerbi yang lagi rapuh semoga lekas membaik, dan kabarnya nggak apa-apa lah, dia sudah aki-aki dan sepertinya akan diistirahatkan ataupun diputus kontraknya oleh Inter Milan. Ini wacananya, tapi untuk berita terbarunya saya juga belum dapat. Itu ya teman-teman, selamat atas kemenangan di Coppa Italia. Dengan ini Inter Milan menembus ke babak selanjutnya ya. Kita akan melawan Lazio. Dan kita pastikan setelah kita membantai Lazio 6-0, kita pasti bisa lolos ke babak selanjutnya atau ke babak final dengan mengalahkan Lazio. Kira-kira gimana teman-teman untuk di Coppa Italia? Apakah Inter Milan bisa menang? Ya harus lah ya, tapi kan kita habis menang 6-0 kemarin ya. Kemungkinan besar Lazio lagi gedon-gedonnya gitu. Kemudian
waktu bertemu Lazio nanti saya yakin skuad utama juga sudah membaik. Itu teman-teman, semoga Inter tetap menang.